Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Putri Septianingsi dari program studi Ilmu Komunikasi kelas reguler A2. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Ande-Ande Lumut. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Kahuripan. Namun, untuk mencegah perang persaudaraan, Kerajaan Kahuripan dibagi menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala. Suatu hari, sebelum Raja Erlangga meninggal, ia berpesan untuk menyatukan kembali kedua kerajaan tersebut. Akhirnya, kedua kerajaan tersebut bersepakat untuk menyatukan kedua kerajaan dengan cara menikahkan pangeran dari Kerajaan Jenggala, yaitu Raden Panji Asmarambangun, dan putri cantik Dewi Sekartaji dari Kerajaan Kediri. Namun, keputusan untuk menikahkan Pangeran Raden Panji Asmarambangun dengan Putri Sekartaji ditentang oleh ibu tiri Putri Sekartaji, karena istri kedua dari Kerajaan Kediri menginginkan putri kandungnya sendiri yang menjadi Ratu Jenggala. Akhirnya ia merencanakan untuk menculik dan menyembunyikan Putri Sekartaji dan ibu kandungnya. Suatu hari, Raden Panji datang ke Kerajaan Kediri untuk menikah dengan Dewi Sekartaji. Namun, Putri Sekartaji sudah menghilang. Mengetahui hal itu, Pangeran Panji sangat kecewa. Namun, ibu tiri Putri Sekartaji memujuknya untuk tetap melangsungkan pernikahan tersebut. Putri Sekartaji digantikan dengan putri kandungnya Intan Sari. Namun, pangeran langsung menolak usulan tersebut. Karena sangat kecewa, Pangeran Panji memutuskan untuk mencari Putri Sekar dan ibunya. Ia akhirnya mengganti namanya menjadi Ande-Ande Lumut. Suatu hari, ia menolong seorang nenek yang sedang kesusahan bernama Mbok Randa. Akhirnya Mbok Randa mengangkatnya sebagai anak angkat dan tinggal di rumah Mbok Randa. Suatu hari, Ande-Ande Lumut meminta ibu angkatnya untuk mengumumkan bahwa ia sedang mencari calon istri. Banyak gadis-gadis desa di sekitar desa Dadapan untuk bertemu dengan melamar Ande-Ande Lumut. Namun tidak seorang pun yang ia terima untuk dijadikan istrinya. Sementara Putri Sekar dan ibunya Candrawulan berhasil membebaskan diri dari sekapan ibu tirinya. Mereka pun mengirimkan pesan melalui burung merpati untuk disampaikan kepada raja dan kerajaan Kediri. Mengetahui bahwa Putri Sekar dan ibunya mengirimkan surat, Intan Sari dan ibunya segera melarikan diri. Putri Sekar sangat senang dan berniat untuk bertemu dengan Pangeran Panji. Namun, ia pun kecewa karena Pangeran Panji sudah pergi berkelana. Ia pun memutuskan untuk berkelana juga mencari Pangeran Panji. Suatu hari, ketika Putri Sekar tiba di rumah seorang janda yang mempunyai 3 anak gadis cantik, nama ketiga janda tersebut adalah Kelenting Merah, Kelenting Biru, dan Kelenting Hijau. Akhirnya Putri Sekar pun mengganti namanya menjadi Kelenting Kuning. Mendengar berita yang bersumber dan desa Dadapan, kabar itu menyebutkan jika Mbok Randa mempunyai anak angkat seorang pemuda yang tampan. Ketampanan Ande-Ande Lumut sangat terkenal menjadi buah bibir di mana-mana. Banyak gadis yang datang ke desa Dadapan untuk melamar anak angkat Mbok Randa itu. Kabar tentang Ande-Ande Lumut sedang mencari istri terdengar oleh keempat gadis cantik tersebut. Akhirnya, janda tersebut menyuruh anaknya untuk pergi menemui Ande-Ande Lumut. Suatu hari, mereka segera berangkat, namun mereka hanya pergi bertiga karena Kelenting Kuning mempunyai pekerjaan rumah yang belum selesai. Mereka bertiga saling mendahului agar terpilih oleh Ande-Ande Lumut. Namun di tengah perjalanan, mereka sangat kebingungan karena harus menyeberang sungai. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba muncullah pemuda yang bernama Yuyu Kangkang. Ia menawarkan untuk mengantar mereka menyeberang, tapi Yuyu Kangkang mengajukan satu syarat, yaitu sudah menyeberang kalian, maka perbolehkan aku untuk mencium kalian bertiga. Pada awalnya mereka menolak. Namun, karena itu jalan satu-satunya, mereka pun terpaksa menyetujui persyaratan tersebut. Sesampainya di rumah Mbok Randa, mereka langsung memperkenalkan diri satu persatu. Melihat kedatangan ketiga gadis cantik tersebut, ia segera memanggil Ande-Ande Lumut. Namun ia langsung menolak ketiga gadis tersebut. Sementara itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Kelenting Kuning pun juga berniat datang ke desa Dadapan untuk bertemu dengan Ande-Ande Lumut. Keinginan itu disampaikan kepada ibu angkatnya. Kelenting Kuning berangkat menyusul ketiga kelenting lainnya. Tibalah ia di tepi sungai. Ia pun merasa kebingungan untuk menyeberang.
Namun, lagi-lagi, Yuyu Kangkang datang menawarkan bantuannya. Sama seperti ketiga kelenting, setelah diseberangkan, kelenting kuning harus bersedia untuk dicium. Kelenting kuning pun segera naik ke punggung Yuyu Kangkang. Setelah mereka tiba di seberang, kelenting kuning langsung membuka kotoran ayam yang dibungkus daun pisang. Ia mengoleskannya pada kedua pipinya. Yuyu Kangkang kemudian menagih janji. Kelenting kuning segera memasang pipinya yang diolesi kotoran ayam. Yuyu Kangkang pun marah dan menyuruhnya segera pergi. Ande-ande lumut menolak ketiga kelenting karena telah dicium oleh Yuyu Kangkang. Tiba-tiba, ande-ande lumut sangat terkejut ketika melihat kedatangan kelenting kuning. Mbok Randa sangat heran melihat sikap anak angkatnya. Banyak gadis-gadis cantik datang untuk melamarnya, namun ia menolak dengan berbagai alasan. Tapi, melihat kelenting kuning yang berpakaian sangat kumal dan badannya yang sangat bau, malah disambut dengan wajah bahagia dan berseri-seri. Akhirnya, Mbok Randa pun terdiam. Ia mengikuti ande-ande lumut menemui gadis itu. Sementara, kelenting kuning terkejut sekali melihat ande-ande lumut adalah tunangannya, Raden Panji Asmarambangun. Akhirnya di depan semua orang, kelenting kuning langsung mengubah diri menjadi Putri Sekartaji. Semua sangat terkejut melihat sosoknya yang sangat cantik. Ketiga kakak angkatnya pun terkejut ketika mengetahui jika sosok yang selama itu mereka perlakukan dengan tidak baik ternyata Putri Sekartaji. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan oleh ande-ande lumut yang membuka dirinya. Ia tidak lain adalah Pangeran Raden Panji. Kedua sejoli tersebut sangat bahagia karena dapat bertemu kembali. Akhirnya, Raden Panji langsung membawa Putri Sekar dan ibu angkatnya, Mbok Randa, ke kerajaan Jenggala. Mereka pun segera melangsungkan pernikahannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.